Sebelumnya saya nggak nyangka sama sekali bakalan ada pandemi kayak gini yang mengakibatkan semuanya itu serba online. Kayak aktivitas di kampus jadi online, aktivitas sehari-hari saya jadi online. Nah, dengan adanya pandemi ini juga akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Bogor. Nama saya Febi Puspitasari, saya berasal dari Bogor, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi di universitas yang ada di Yogyakarta. Sebenarnya sih ada positif negatifnya ya dari pandemi ini. Ya positifnya mungkin bisa ngumpul bareng keluarga lagi, tapi negatifnya ya itu dia semuanya serba online. Jadi kayak ngumpul bareng temen juga online, terus belajar juga online, yang sebenarnya itu tuh gak gampang buat kita lakuin gitu. Terus tambah like kayak gini. Awalnya itu saya balik kalau nggak salah bulan Maret. Emang waktu itu tuh ada pemberitahuan bahwa bakal ada libur 2 minggu kan. Nah akhirnya surat edaran itu keluar, adanya libur 2 minggu. Sebenarnya sih nggak libur, itu cuma kuliah yang dirumahkan gitu kan. Nah akhirnya saya telepon mama saya untuk ngasih tahu hal tersebut, dan akhirnya mama saya menyuruh saya balik di hari itu juga karena kita di situ sama-sama panik, takut saya kena lockdown di sana, malah nggak bisa pulang. Jadi ya udah akhirnya mau nggak mau saya pesen tiket pada hari itu juga. Di situ saya bener-bener udah karena emang panik ya, jadi nggak prepare sama sekali. Yang saya tahu paling beneran cuma 2 minggu gitu kan, nggak bakal diperpanjang. Akhirnya saya nggak bawa laptop, pokoknya peralatan perkuliahan tuh enggak, saya cuma bawa tas kecil, terus bawa baju 2 sama bawa HP, udah itu aja. Nah selama 2 minggu berlalu, bahkan sebelum 2 minggu tuh ternyata surat edaran dari kampus untuk masa perkuliahan yang dirumahkan atau perkuliahan secara daring itu diperpanjang ternyata. Nah di situ saya sempet bingung, mana saya nggak bawa apa-apa kan, saya nggak bawa peralatan kuliah, saya nggak bawa laptop, apalagi itu yang penting kan. Jadi mau nggak mau selama 2 bulan itu saya menggunakan handphone untuk melakukan kuliah daring. Ternyata kuliah daring yang saya pikirkan itu nggak sesuai sama ekspektasi saya, yang bahwasanya kuliah daring itu tuh kayak bisa santai, bisa nyambi nyambi beres-beres rumah gitulah. Jadi kayak nggak harus bener-bener ada di depan layar laptop gitu kan. Ternyata ya realitanya gitu, banyak kendala kayak misalnya yang sinyal lah, terus saya harus eh, beres-beres rumah kayak nyuci, terus masak, terus habis itu saya harus ngangkat jemuran. Jadi kayak apa ya, keganggu aja gitu fokus saya, kayak kebagi-bagi. Apalagi saya kan mahasiswi Fakultas Psikologi, dimana saya itu membutuhkan testi sebagai responden saya. Nah untuk di pandemi kayak gini tuh nyarinya kayak susah aja gitu, apalagi di kompleks saya udah kena zona merah gitu kan. Jadi nggak mungkin saya ke rumah testinya ataupun menyuruh si testi ke rumah saya gitu kan. Jadi alternatifnya saya menggunakan testi atau responden itu seperti saya menjadikan adik saya, kakak saya, mama saya, papa saya sebagai responden saya untuk praktikum. Pada hari ini, saya Febus Pitasari dan saya di sini tidak sendiri bersama rekan saya. Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini teman-teman akan melaksanakan tes psikologi CFIT, yaitu Culture Fair Intelligence Test. Tujuan tes ini yaitu untuk mengetahui kecerdasan dalam bentuk
IQ. Tes ini akan berlangsung selama 12 menit dan terbagi menjadi beberapa subtes. Adapun manfaat dari tes ini yaitu untuk memberikan acuan kepada peserta mengenai tes CFIT. Tiga penyesalan terbesar dari orang-orang yang kemudian dari Terus masalahnya itu kadang tuh saya kan suka ketiduran gitu kalau misalnya lagi online kelas. Bahkan pernah lagi seminar internasional, saya tuh nggak nyadar, awalnya kan saya nggak off cam kan, awalnya off cam, mungkin kesentuh sama tangan saya karena saya menggunakan handphone waktu itu untuk mengikuti seminarnya melalui Google Meet, mungkin kepencet. Jadi pas udah terakhir sih untungnya, pas saya kebangun ngeliat ternyata tiba-tiba itu berubah jadi on cam. Itu malunya setengah mati. Untung di situ saya masih bisa dapat sertifikatnya akhirnya di situ. sorry ya kemudian harus bukan harus Harapan saya untuk kedepannya yaitu bahwasanya semoga pandemi ini cepat berakhir, khusus untuk mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan responden dan melakukan praktikum di lab khusus. Sebenarnya sih kangen ya untuk ketemu responden secara tatap muka. Jadi kita bisa tahu ekspresi dia itu kayak gimana gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, kita cuma bisa berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, dan terkhusus buat saya dan mahasiswa-mahasiswa lainnya, semoga kita semua bisa lagi kuliah seperti dulu, yaitu kuliah offline. Semoga kita bisa beraktivitas seperti biasanya.